Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi kali ini Bapak share lewat YouTube ya. Jadi kalian Bapak berharap untuk bisa menyimaknya dengan baik, melanjutkan daripada materi sebelumnya atau minggu lalu, yaitu bab 2 tentang mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Namun sebelumnya silakan kita baca doa terlebih dahulu. Yang pertama baca Ummul Quran surat Al-Fatihah, dan juga nanti aminkan doa yang mau bacakan ya, agar insya Allah apa-apa yang dipelajari pada kesempatan kali ini Allah bukakan kita pintu kecerdasan, pintu hati untuk kita dapat memahami ilmu, juga sukses belajarnya. Al-Hadiniyah Walidnatin Salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma akhrijna min zulubatil wahmi wa akrimna bin nuril bahmi waftah alaina bima'rifatik wasahil lana abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, insya Allah dirahmati Allah, dicintai Allah, disayangi Allah, dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bab yang kedua yang kemarin. Bapak mau tanya dulu nih, kemarin kita bahas seputar tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan gambaran buat kita bahwasanya kita kalau emang pengen di fasilitasi hidup kita, dipeduliin sama Allah, kemudian disayang sama Allah, kemudian apapun keperluan kita di dunia ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala kasih buat kita semua. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini kategorinya apa? Kemarin kan ada percaya, yakin, dan hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejauh mana? Nah, minimal kita melaksanakan perintahnya dalam kategori takwa. Jalanin perintah, jauhi larangan. Nah, kategori takwa inilah yang kita ambil dari menjalankan perintah dulu. Nah, simple ya, menjalankan perintah itu kita ambil melaksanakan sholat 5 waktu, atau yang telah digambarkan dalam rukun Islam yang ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Nah, ini yang kedua. Kemarin ya tidak diharapkan sebetulnya ketika Bapak tanya bagaimana kondisi sholat 5 waktu kalian, ternyata hampir 80% itu masih bolong-bolong sholat 5 waktunya. Nah, ini yang harus menjadi bahan perhatian buat kalian semua, bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk laksanain sholat 5 waktu. Nah, artinya apa? Allah pengen kita ini ingat sama Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala fasilitas yang Allah berikan di muka bumi ini, bahkan sampai di akhirat. Itu khusus untuk nanti orang-orang yang beriman kepada Allah, laksanain sholat 5 waktu tuh, minimal perintahnya itu dulu kerjain. Nah, sekarang bagaimana? Apakah sholatnya sudah lengkap 5 waktu? Nah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan berharap sholatnya sudah full 5 waktu ya. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Asmaul Al-Husna. Ya, yang pertama ini dalam LKS ya, kamu bisa lihat kita bahas tentang Asmaul Husna Al-Karim, yang maha mulia. Nah, ini penjelasannya ya, maha mulia atau maha dermawan atau yang maha pemurah. Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Allah itu maha dermawan. Coba itu, kita yang sholat maupun yang gak sholat itu tetap diberikan sama Allah rezekinya. Makanya jangan menjadi
hamba atau makhluk Allah yang nggak tahu terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh makanya dari kalimat sifat Allah ataupun nama Allah Al-Karim ini mencerminkan kita sebagai hambanya, dan kita pun harus dermawan juga sama sesama atau hablum minan nas. Allah sudah mengajarkan kita untuk dermawan, untuk pemurah, ya. Tetapi kita pun harus juga menjadi orang yang dermawan terhadap sesama. Dalam surah Al-Infitar ayat 6 ditegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pemurah. Tuh kita dianggap durhaka sama Allah yang gak mau beriman kepadanya. Padahal Allah itu maha pemurah, maha dermawan, selalu kasih kita rezeki kapanpun itu. Ya, tidur dengan enak ini rezeki, makan masih dengan enak, minum masih enak, itu pun rezeki dari Allah. Ya, kemudian kita masih bisa melek, masih bisa berjalan dengan gagah, tangan pun masih bisa bergerak kemanapun kita mau, dan itu semua adalah anugerah dari Allah, nikmat dari Allah, karena Allah maha pemurah. Jadi kita bisa belajar dari Al-Karim ataupun nama Allah ini yang sifatnya maha mulia, maha dermawan ataupun maha pemurah. Kemudian selanjutnya Al-Mu'min. Apa Al-Mu'min? Yaitu maha pemberi keamanan, rasa aman. Terhadap siapa? Terhadap semua makhluknya, terutama kepada manusia nih, kita nih. Dengan begitu apa? Hati manusia menjadi tenang. Dan ini Allah berikan kepada semuanya. Artinya apa? Saat ini kita masih aman kan? Tidak ada istilah kita dijajah, ya, dibombardir dan lain-lainnya. Artinya apa? Inilah merupakan daripada nama Allah Al-Mu'min, maha pemberi rasa aman. Ya, tidak ada gangguan makhluk jin atau apapun itu jenisnya. Ya, kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, ya, tantangan, ya, dan cobaan pun iya. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut dan cemas. Coba kita lihat di Gaza, ya, di Palestina itu, aduh, masya Allah, bukannya sebulan sekali ataupun, jadi justru malah setiap jam itu pasti melaksanakan sholat jenazah, di mana mereka banyak yang meninggal dunia dengan kegelisahan, takut dan cemas. Nah, kita selaku hamba Allah sudah diberikan rasa aman. Kenapa nggak mau jalankan perintah? Padahal Allah Subhanahu wa taala ini selalu memberikan rasa aman untuk seluruh makhluknya. Itu maha luasnya kasih sayang Allah. Makanya kita tinggal jalanin perintahnya aja, ya. Nah, ini coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kelaziman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itulah adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Di sini dijelaskan itu alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi makanya ayo sama-sama kita jangan tinggalin sholat, ya, dan berbuat baik juga majelis-majelis ilmu.